Dalam kesempatan ini kita bertemu lagi melalui video pembelajaran. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai cerita pendek, yaitu materi kelas 11 semester 1. Yang akan dipelajari pada materi bagian cerpen ini, yang pertama adalah sekilas cerpen, nanti ada pengertian, ciri-ciri dan isi cerpen, kemudian nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, ada unsur-unsur cerpen, dan ada kebahasan cerita pendek. Kita lihat yang pertama, ini kilasan cerpen dulu nih, dari segi sejarah cerpen yang berkembang di seluruh dunia. Ternyata cerpen itu berawal dari sebuah puisi berirama ya. Sebelum menjadi cerita pendek itu awalnya berbentuk puisi yang berirama berupa epos di Yunani berjudul Iliad dan Odyssey, yaitu karya Homeros, seorang penyair kota. Di sini berirama supaya orang bisa mengingat ceritanya ya. Karena pada saat itu belum ada bahasa tulis, jadi diungkapkan semua secara lisan, berkembang dari mulut ke mulut pada akhirnya atau leluri. Iliad ini menceritakan siasat Achilles dalam perang Troya sehingga dapat mengalahkan Troya. Nah, kemudian di Eropa tradisi bercerita lisan mulai berkembang menjadi cerita tertulis pada awal abad ke-14. Kemudian bentuk kuno lain cerita pendek adalah anekdot yang populer pada masa Kekaisaran Romawi. Anekdot pernah kita pelajari, itu kan ceritanya lebih singkat, lebih padat, berisi kritikan. Nah, mungkin ketika itu juga berkembang bentuk anekdot ini
karena melihat situasi yang perlu dikritisi. Nah, dalam bentuk cerita. Nah, anekdot dalam kisah Kekaisaran Romawi ini merupakan cerita realistis yang singkat, berisi satu pesan atau tujuan. Sama seperti anekdot yang pernah kita pelajari. Nah, itu cerpen pada masa Kekaisaran Romawi, perkembangan yang berikutnya itu ya. Kita lanjutkan. Nah, tradisi menulis cerpen ini berada di Mesir kuno di sini pada 3200 sebelum Masehi. Bahkan cerpen tertua di dunia ditemukan dalam lembar daun lontar yang diperkirakan ditulis sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian cerpen berkembang di Eropa, di Amerika. Nah, di sana dikenal Edgar Allan Poe yang disebut sebagai bapak cerpen yang bersifat detektif. Di Prancis juga lahir cerpen. Kemudian di Yunani, cerpen klasik berupa fabel. Di sini, para binatang dimanusiakan. Mulai beredar di masyarakat sekitar 500 sebelum Masehi. Tetapi baru ditulis dengan rapi pada abad kedua. Pada tahap berikutnya, cerpen berkembang pesat pada abad ke-19, bahkan tidak hanya di Eropa, tapi juga di Amerika Serikat. Ya, kita lanjutkan ke sekilas cerpen, perkembangan cerpen yang ada di Indonesia, disingkat saja. Di Indonesia, periode cerpen itu ada beberapa periode. Yang pertama periode kelahiran, kemudian pertumbuhan, tahun 28 sampai 45, kemudian periode perkembangan 45-65, periode kebangkitan 65-80, dan periode kesemarakan 80 sampai sekarang. Ini punya Ibu ambil sumbernya dari blog Maman S. Mahayana. Sebetulnya periode cerpen ini ada juga menurut pembabakan Aji Prosidi ada. Nah, ini pembabakan terakhir karena sudah mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Nah, ini kira-kira sekilas periode cerpen di Indonesia dan di luar, bagaimana munculnya cerpen sehingga berkembang sampai sekarang ini. Pada bagian berikutnya, kita akan menggarap pengertian, ciri-ciri, dan isi cerpen. Ya, oke, yang pertama kita lihat pengertian. Banyak sekali pengertian cerpen itu, hanya saya mengambil yang betul-betul mudah dipelajari. Cerpen ini merupakan prosa narasi yang sifatnya fiktif ya. Kalau kalian menonton video mengenai teks cerita sejarah, ini ada pembagiannya. Narasi cerpen ini sebagai bagian dari salah satu cerita sejarah juga ya. Karena banyak cerpen yang menceritakan kisah-kisah sejarah. Nah, di sini kita lanjutkan lagi bahwa cerpen ini sifatnya fiktif ya, narasi fiktif. Cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya fiksi yang lebih panjang. Ada narasi yang tidak fiktif, misalnya biografi, itu kan narasi juga, cerita juga, tapi tidak fiktif atau non-fiktif. Nah, kalau cerpen ini fiktif. Kita lanjutkan, cerita atau kisah secara pendek, singkat, dan lengkap mengenai tokoh tertentu yang hanya terfokus pada satu konflik atau permasalahan. Jadi cerpen itu memiliki satu konflik saja, tidak banyak seperti halnya novel ya. Ya, kita lanjutkan ke bagian yang lain. Ini adalah ciri-ciri cerpen. Yang pertama, alurnya lebih sederhana, mau maju atau mundur ya. Tidak bergelombang seperti novel. Kemudian tokohnya hanya sedikit, biasanya terpusat pada satu atau dua orang saja. Ini yang ketiga, latarnya relatif terbatas dan bergantung pada satu situasi. Watak dan tokoh diterangkan secara singkat, kemudian terfokus pada satu insiden atau konflik. Yang terakhir menimbulkan satu efek dalam pikiran pembaca. Lebih sederhana, kemudian hanya satu konflik, jadi hanya satu efek yang timbul dalam pikiran pembaca. Nah, ini adalah ciri-ciri cerita pendek. Kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya mengenai isi cerpen. Ada tambahannya di sini.
Kita lihat pembagian cerpen ada dua. Yang pertama berdasarkan jumlah kata, yang kedua berdasarkan nilai. Kita lihat yang berdasarkan jumlah kata. Nih di sini ada yang pendek, short story, ada yang panjang, long short story. Kalau yang pendek biasanya 5.000 kata ya. Kalau yang cerpen panjang ini long short story biasanya sampai 10.000 kata. Ini menurut Brooks, salah seorang penulis sastra. Kita lihat berdasarkan nilai sastra, ada yang cerpen sastra, ada yang cerpen hiburan. Berikutnya kita masuk ke nilai-nilai kehidupan di dalam cerita pendek. Nah, tapi ini Ibu batasi saja 4 saja yang sering muncul. Yang pertama adalah nilai sosial. Nilai sosial ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat ya, berupa bentuk kerjasama, partisipasi, dan saling membantu antar sesama di dalam cerita yang menggambarkan kehidupan sosial yang baik. Kemudian yang kedua ada nilai moral. Nilai moral ini berkaitan dengan perilaku tokohnya ya, berupa karakter yang berpengaruh terhadap jalan cerita. Kemudian yang ketiga ada nilai budaya. Di sini nilai budaya ini merupakan adat, kebiasaan atau tradisi yang ada di dalam cerita. Dan yang terakhir adalah nilai agama. Nilai agama ini merupakan bentuk penyatuan manusia dengan Tuhan, kepercayaan dan hubungan antar manusia dengan Sang Pencipta. Nilai-nilai ini selalu ada di dalam sebuah cerita pendek, terutama cerita pendek yang bernilai sastra ya, yang bukan hiburan. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat contoh yang berkaitan dengan nilai-nilai di dalam cerita. Ada sebuah cerpen judulnya Dua Tengkorak Kepala. Ini hanya kutipan saja, karya Montaigne Boucher. Di sini ada nilai moral. Aku tentu tak mau jadi anak durhakanya, nilai moral ya. Sekilas saja. Kemudian kita lihat di sini nilainya banyak. Bisa kalian lihat, bisa kalian pahami, bisa kalian perhatikan baik-baik. Ada nilai moral, nilai budaya, nilai agama. Ada nilai moral, misalnya nih ada kata-kata aku menyadari kewajiban mampir ke rumah Mak Toha, benar-benar wajib. Nah ini moral ini. Bagaimana dia merasakan pentingnya bertemu dengan orang yang sudah dianggap tua, yang sudah dianggap orang tua ya, itu adalah nilai moral. Berikutnya ada nilai budaya. Tak pernah suka memakai gelar kebangsawanan. Nah, biasanya kan hal-hal yang berkaitan dengan gelar kebangsawanan itu merupakan nilai budaya. Kemudian ada nilai agama. Di sini terlihat dari dialognya, pujian terhadap Tuhan, terhadap Allah. Alhamdulillah, ini pujian, itu nilai agama masuk. Kemudian nilai budaya, membuat teh untuk tamu adalah nilai budaya. Dan yang satu lagi ada nilai moral. Mak kami kaya, aku mesti belajar mandiri. Walaupun mak kami kaya, aku mesti belajar mandiri. Nah ini nilai moral, ini karakter. Nah ini adalah contoh-contoh nilai yang ada di dalam sebuah cerita pendek. Di dalam petikan sebuah cerita pendek karya Montaigne Boucher yang berjudul Dua Tengkorak Kepala. Ya, ini latarnya tentang pembantaian di Aceh dulu ya. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Pada bagian berikutnya kita akan membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Ada apa saja di unsur intrinsik itu? Yang pertama, tokoh. Ada tokoh utama, ada tokoh tambahan ya. Kemudian dari penokohannya, yang dibahas di sini adalah cara pengarang dalam menampilkan tokoh atau perwatakan tokoh. Nih, yang pertama dengan ciri fisik tokoh.
Ciri-ciri fisik bisa menggambarkan watak tokoh ya. Kalau misalnya dia melotot terus, itu terlihat tokohnya seperti apa. Atau hanya menunduk, itu tokohnya, ciri-ciri fisik tokoh itu karakternya terlihat. Kemudian ada yang kedua, jalan pikiran pelakon atau tokoh. Apa yang terlintas dalam pikirannya itu akan menunjukkan watak tokoh. Jika pikirannya baik, berarti dia orangnya baik. Misalnya jalan pikirannya selalu negatif, berarti dia wataknya kurang baik. Kita lanjutkan, ada reaksi pelakon terhadap kejadian. Ini juga bisa menggambarkan watak tokoh. Kadang ada tokoh yang sabar ketika menghadapi peristiwa, ada yang marah ketika menghadapi kejadian. Nah, ini adalah salah satu reaksi tokoh terhadap kejadian. Kemudian ada pemaparan sifat tokoh oleh pengarang secara langsung. Ada. Nah, ini juga menggambarkan watak tokoh, bisa diketahui. Misalnya pengarang langsung menyampaikan dia anak yang baik, yang selalu berbakti kepada orang tua. Nah, itu adalah sifat tokoh yang dipaparkan langsung oleh pengarangnya. Kemudian berikutnya, watak tokoh bisa digambarkan juga dengan keadaan sekitar pelakon atau gambaran tempat tinggal tokoh bisa. Ketika ada tokoh yang memiliki rumah yang kotor, tidak pernah dibersihkan misalnya, itu menggambarkan watak tokohnya seperti apa. Kemudian percakapan antar tokoh atau antar pelaku ini juga bisa menggambarkan watak tokoh. Dan satu lagi, tanggapan atau pandangan tokoh lain terhadap pelaku itu juga bisa menggambarkan watak tokoh di dalam cerita. Kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Yang berikutnya adalah tema. Tema di dalam cerita merupakan gagasan pengarang dalam menyusun sebuah cerita. Nah, kata kuncinya ini tentang apa? Itu adalah tema. Yang kedua, amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan pengarang. Kemudian yang berikutnya adalah konflik. Nah, di dalam sebuah cerita itu wajib ada konflik, dan konflik itu harus dibuat semenarik mungkin. Konflik di sini sama dengan kesukaran ya, bisa fisik atau eksternal, bisa internal atau psikologis. Kita lanjutkan unsur intrinsik yang lain. Nah, ini adalah alur. Alur itu merupakan rangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun. Jenisnya di dalam cerita pendek ini ada alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Hanya itu saja. Tidak ada alur yang bergelombang seperti novel ya. Kalaupun maju, mundur sedikit, mundur dulu misalnya, udah selesai di situ. Sekarang kita lihat tahapan alurnya. Ada 5. Pertama, pengenalan situasi, kemudian peristiwa mulai bergerak, kemudian keadaan memuncak, kemudian konflik atau klimaks ketika masalahnya memuncak, dan terakhir ada penyelesaian. Ini adalah tahapan alur lengkap dan yang umum ya, karena bisa saja seorang pengarang membuat cerita itu tidak berdasarkan alur seperti ini. Kadang ada yang langsung di peristiwa mulai bergerak misalnya, atau langsung maju ke mulai memuncak, itu bisa saja terjadi. Nah, ini hanya adalah tahapan alur yang umum sifatnya. Ya, kita lanjutkan ke unsur intrinsik yang lain, yaitu latar. Biasanya di dalam cerita-cerita pendek yang sastra, pengarang selalu menyampaikan latar, terutama latar suasana itu dengan menggunakan kalimat deskriptif ya. Jadi keadaannya itu bisa lebih terasa, seolah-olah pembaca itu merasa ikut ada di dalam cerita itu. Ini bermain-main di latar, suasana, tempat, atau waktu. Ini latar. Berikutnya, sudut pandang.
Ada 3 sudut pandang yang biasanya dipakai oleh pengarang di dalam menceritakan tokoh. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, kemudian orang ketiga, dan campuran. Orang pertama itu bisa aku, orang pertamanya sebagai pelaku utama, aku orang pertama sebagai pelaku utama. Di sini aku di sini betul-betul menjadi tokoh cerita yang mengalami konflik, yang mengalami peristiwa-peristiwa yang diciptakan oleh pengarang. Itu adalah aku orang pertama sebagai pelaku utama. Sedangkan aku pelaku sampingan, pengarang sebagai pengamat langsung. Di sini pengarang sebagai aku, tapi yang diceritakan adalah orang lain, bukan aku sebagai pengarangnya. Yang berikutnya adalah orang ketiga, sudut pandang serba tahu, sudut pandang terarah. Nah, ini misalnya biasanya menggunakan nama-nama orang. Dan terakhir, campuran antara orang pertama dan orang ketiga. Itu adalah sudut pandang atau point of view yang digunakan oleh pengarang. Setelah membahas unsur intrinsik, kita akan melihat unsur ekstrinsik cerita pendek. Sama seperti novel juga, pasti ada unsur ekstrinsiknya. Nah, unsur ekstrinsik di dalam cerita pendek yaitu unsur yang tidak secara langsung melekat atau membangun cerita, tapi dia berasal dari luar, tetapi berpengaruh ke dalam cerita yang ditulis. Oke, yang pertama yang menjadi unsur ekstrinsik cerita pendek adalah latar belakang kehidupan pengarang. Secara langsung pasti latar belakang ini berpengaruh ke dalam cerita pendek ya. Berikutnya kondisi zaman saat karya sastra itu diciptakan. Nah, ini juga berpengaruh ke dalam cerita. Ada latar belakang kehidupan pengarang, meliputi tingkat pendidikan, profesi atau pekerjaan, status sosial, ekonomi, pandangan politik, dan lain-lain. Ini akan sangat berpengaruh ke dalam cerita yang dibuat oleh pengarang. Dan yang terakhir adalah keadaan zaman pada saat karya sastra diciptakan. Ini merujuk pada situasi politik dan tingkat peradaban masyarakat. Misalnya Nugroho Noto Susanto membuat cerita pendek pada masa revolusi. Nah, dia menceritakan ketika berperang, itu adalah salah satunya. Nah, itulah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada di dalam sebuah cerita pendek. Sekarang kita akan lihat contoh unsur intrinsik berupa alur ya. Nah, ini ada sebuah cerpen karya Hamzah Drangkuti di atas kereta rel listrik. Ini adalah salah satu cerpen yang ada di dalam buku kumpulan cerpen Sampah Bulan Desember. Kalian bisa melihat, membaca baik-baik cerpen ini. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, pengenalan situasi. Kemudian ada situasi mulai bergerak. Kemudian rising action, ada konflik dan atau klimaks. Konfliknya panjang sekali ini. Nanti kalian lihat. Sebetulnya ini tidak selesai cerpennya, hanya satu sequel saja. Tapi sudah terlihat ada penyelesaian ya. Penyelesaiannya juga panjang. Silakan kalian nanti baca saja yang bisa dibaca karena memang tidak semua lengkap. Pahami baik-baik. Salah satu contoh unsur intrinsik cerita berupa alur, tahapan alur yang lengkap. Nah, itulah salah satu contohnya. Pada bagian berikutnya kita akan membahas kebahasaan cerita pendek. Ada apa saja? Di sini banyak. Nanti akan langsung kita lihat di dalam contoh cerita pendeknya saja ya. Nah, di sini penunjuk urutan waktu kelihatan. Ada kata kerja material.
tindakan ya, terlihat tindakannya. Kemudian kalimat yang tidak langsung berarti lawan dari kalimat langsung. Ada kata kerja mental. Kata kerja mental ini lawan dari material. Kalau yang material itu terlihat, berdiri, mengangguk. Kalau mental itu tidak terlihat, pikiran dan perasaan. Misalnya merasakan, menyayangi, mengerti. Nah, itu adalah kata kerja mental. Ada dialog, kemudian ada kata sifat atau descriptive language. Di sini penggambaran tokoh atau situasi dengan mendeskripsikan sifat dan keadaannya. Jadi kalau misalnya ada suasana ramai, kalau cerpen yang baik itu tidak akan menggunakan kata-kata suasana di sini ramai, tapi digambarkan langsung, dideskripsikan. Misalnya saling melempar batu, nah, atau kalau situasinya kacau misalnya, disesuaikan dengan kondisi cerita. Kemudian ada kalimat bermakna lampau atau sudah terjadi, sama mirip seperti kebahasaan di dalam novel. Dan terakhir, kata ganti atau pronomina. Di sini ada beberapa kata ganti. Nah, pada bagian berikutnya kita akan melihat contohnya. Contoh kebahasaan di dalam salah satu cerita pendek. Kemudian ada penggalan-penggalan juga. Bisa kalian simak ya. Ada kata kerja mental, material, ada dialog, ada kalimat lampau, ada penunjuk urutan waktu, dan kata sambung. Kata kerja mental misalnya ada mental dan material. Yang mental misalnya ada gelisah, mengerti, itu mental. Sedangkan yang material itu mengambil. Kemudian dialog, kemudian lampau, ada penanda kata telah, waktu di sini ada, dan kata sambung. Nah, ini ada kata-kata walaupun dan bila. Kalian simak baik-baik. Penulisan kata sambung kalau dia disimpan di awal kalimat pakai tanda koma ya. Walaupun mak kami kaya, koma, aku mesti belajar mandiri. Nah, ini harus pakai koma di situ. Ini penanda anak kalimat kata sambung itu. Tapi kalau kalimatnya begini, aku mesti belajar mandiri walaupun mak kami kaya. Nah, kalau itu tidak usah pakai tanda koma lagi. Jadi tanda koma diletakkan pada kalimat yang di dalamnya ada anak kalimat, dan anak kalimatnya itu ada disimpan di awal ya. Anak kalimat itu berarti yang menggunakan kata sambung. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Di sini ada makna kias juga di dalam cerpen Dia Yang Menyerah karya Pramudia Anantatur. Ini dari kumpulan cerpen cerita dari Blora. Makna kias. Otak kecil kami goncang dan gelisah. Nah, ini kias. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Nah, di sini ada kata-kata berupa kata sifat atau descriptive language. Nah, ini ada menggambarkan kecantikan seorang gadis. Tidak cukup dengan kata-kata dia cantik, dia menarik, tidak cukup seperti itu. Tapi pengarang mendeskripsikan tokoh seorang gadis itu selengkap mungkin ya, menggunakan kata-kata sifat. Di sini namanya descriptive language. Ada sebuah cerpen ini, Pensional Gilligan. Yang ini karya ini pernah dimuat di Horizon, salah satu majalah sastra yang top di Indonesia. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Terakhir kita akan pelajari langkah-langkah menulis cerita pendek. Ya, demikianlah langkah-langkah yang bisa dilakukan di dalam menulis cerita pendek. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.